Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengisi LK13 penentuan penyebab masalah ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tabel yang kita dapatkan dari LMS, kemudian kita download dan hasil ini kita ambil dari tabel atau LK1.2 ya. Nah, LK1.2 yang pernah saya buat ini seperti ini ya. Jadi kita bandingkan. Nah, ini LK1.2 yang pernah saya buat itu ya. Ada tabel hasil eksplorasi penyebab masalah, analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, pada LK1.3 ini ya, ada kolom hasil eksplorasi penyebab masalah, akar penyebab masalah, dan analisis akar penyebab masalah. Nah, pada kolom hasil eksplorasi penyebab masalah ini, kita ambil di LK1.2. Nah, di sini ya, hasil eksplorasi penyebab masalah yang kita ambil datanya dari hasil kajian literatur, kemudian dari wawancara terhadap wakil kurikulum oleh guru-guru gitu ya, wawancara terhadap pakar, kemudian angket yang kita sebarkan baik kepada siswa maupun pada guru, serta hasil observasi yang kita alami selama ini. Nah, dari beberapa poin yang kita dapatkan dari hasil literatur kita, ini ya, saya ambil ini 8 ditambah 4, 12, 12 ditambah 2, 14 sampai ke bawah diambil semua. 14 tambah ini 19, 19 tambah ini 23, 23 ditambah 4 itu 27, 27 tambah 5 32, 32 36, 37 38 39. Nah, sampai akhirnya 39 ditambah 4 43, 43 tambah 2 45. Nah, dari 45 ini ternyata ada beberapa poin yang sama ya. Ada beberapa yang sama sehingga tidak kita masukkan. Nah, dari 45 maka jadilah sebanyak hasil eksplorasinya sebanyak 39 poin ini ya untuk permasalahan pertama. Ini permasalahan pertama itu tentang motivasi siswa. Nah, kemudian dari 39 poin yang kita ambil ini ternyata ada akar masalah atau sebenarnya yang menyebabkannya itu dari semua permasalahan yang kita identifikasi itu ya, masalah yang kita identifikasi, kita wawancara, kita angket, ternyata inti masalahnya adalah atau akar penyebab masalahnya adalah minat dan inovasi pembelajaran guru yang masih terbatas sehingga cara mengajar guru tidak menarik atau metodenya tidak menarik kayak gitu. Jadi Bapak Ibu diperhatikan sekali lagi, dianalisis, kemudian dipikirkan dari poin-poin hasil eksplorasi penyebab masalah dari LK1.2 mana sebenarnya yang menjadi akar penyebab masalahnya ya. Kalau saya ambil dari bakat, minat, manfaat materi bagi kehidupan gitu, kreativitas guru dan dalam merancang pembelajaran. Oh, ternyata sebenarnya hal ini bisa ditutupi atau bisa diselesaikan dengan cara meningkatkan minat dan inovasi pembelajaran. Jadi semua masalah itu sebenarnya karena minat siswa yang kurang. Dan minat itu kenapa bisa minatnya kurang? Oh, ternyata karena gurunya yang kurang dalam mengajar itu inovasinya kurang. Sehingga inovasi itu kan luas Bapak Ibu, bisa medianya, bisa triknya, strateginya gitu ya, penyampaian materinya, itu inovasi itu kan luas. Jadi makanya bisa kita simpulkan ternyata akar penyebab masalah dari beberapa permasalahan yang kita ambil dari LK1.2 adalah minat siswa dan inovasi pembelajaran guru masih terbatas sehingga cara mengajar guru itu tidak menarik. Sehingga dengan tidak menariknya pembelajaran yang disampaikan atau yang dilakukan di kelas, maka minat siswa itu berkurang. Karena minatnya berkurang, otomatis semua permasalahan itu menjadi sebuah masalah. Artinya
Artinya ketika ketika guru menyampaikan pembelajaran dengan menari, maka minat anak itu menjadi meningkat, sehingga masalah-masalah yang berasal dari orang tua, dari lingkungan, dari kesehatannya itu akan hilang karena minatnya itu sudah tumbuh seperti itu ya. Nah, analisis akar penyebab masalahnya di sini kita jabarkan bahwa ada koneksi antara minat dan inovasi tersebut. Nah, seperti ini yang saya buat. Siswa yang memiliki minat belajar yang kurang akan berdampak pada perkembangan siswa, baik secara akademik maupun psikologis ya, karena menurut saya, jika secara psikologis anak sudah terbangun positif, maka secara akademik pun akan mengikuti, meskipun tidak semua anak bisa sama gitu ya, karena memang anak itu sesuai dengan potensi masing-masing. Namun secara psikologis mereka sudah berminat atau niat untuk sekolah. Nah, minat belajar siswa akan timbul apabila ada faktor internal dan eksternal yang mendukung. Faktor internal yaitu dorongan dan semangat dalam diri siswa itu sendiri. Biasanya faktor internal ini juga ada ketika faktor eksternalnya baik. Misalnya, bagaimana guru mengajar di kelas? Apakah guru tersebut menggunakan media, melakukan inovasi, dan melakukan strategi-strategi supaya pembelajaran jadi menyenangkan gitu ya, dan bermakna. Mengapa demikian? Karena jika pembelajarannya menyenangkan, maka siswa akan mudah menerima dan menimbulkan kesan positif sehingga ada yang ia terima dalam saat pembelajaran selesai. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran bermakna itu artinya setiap tahapan pembelajaran yang dilakukan memang bermanfaat dan melekat dalam diri siswa sehingga hasil pembelajarannya akan menjadi baik. Sebagai prediksi awal, dilihat dari identifikasi masalah yang diperoleh dari hasil wawancara pada guru, siswa, wakil, dan pakar, dan angket pada siswa, dapat diambil sedikit hipotesis bahwa minat belajar akan timbul apabila guru melakukan inovasi-inovasi pembelajaran di kelas, sehingga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, dan tentu hal itu akan berpengaruh pada hasil belajar siswa, gitu ya. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa harapannya nanti minat belajar dan inovasi guru ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi seperti itu ya, analisis akar penyebab masalahnya gitu ya. Jadi saya koneksikan antara hasil eksplorasi, kemudian saya ambil kesimpulan di akar penyebab masalahnya itu apa. Dan saya berharap dengan adanya minat belajar dan inovasi yang meningkat, yang tinggi, maka semua permasalahan baik eksternal maupun internal yang ada pada siswa dan sekolah itu dapat diatasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya rasa untuk LK 1.3 seperti ini dulu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita dikit-dikit aja supaya